Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat-sahabat mukminin mukminat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada banyak penyakit hati yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita di dunia ini maupun di akhirat. Ada banyak penyakit hati yang kalau kita biarkan, kalau kita terus-menerus melakukannya, kalau kita terus-menerus terbiasa mengerjakannya, maka itu sangat-sangat berbahaya untuk dunia dan nanti di kehidupan akhirat kita. Di dunia kita akan mendapatkan hukumannya dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan di akhirat jauh lebih menakutkan karena kita akan menjalani kehidupan akhirat kita dalam keadaan sangat-sangat merugi lantaran kebaikan-kebaikan yang selama ini kita lakukan tergerus habis oleh penyakit-penyakit tersebut. Salah satu penyakit itu adalah ketika kita terbiasa untuk mencari-cari dan mengungkit-ngungkit kesalahan, ketergelinciran, kekurangan, dan aib yang dimiliki oleh saudara kita, yang dimiliki oleh orang lain. Ketika hidup kita fokus hanya untuk melihat, mencari, mencermati, bahkan sampai pada level menyebarkan, memviralkan kesalahan, aib orang lain, maka sesungguhnya kita telah mengawali suatu perjalanan yang sangat mengerikan dalam kehidupan kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, yabsuru ahadukumul qadha fi aini akhihi wa yansa al-jid'a fi ainihi. Bahwa seorang dari kalian seringkali begitu mudah melihat benda yang kecil di mata saudaranya, lalu dia melupakan batang kayu yang melintang di depan matanya sendiri. Sabda Nabi SAW ini kira-kira sama maknanya dengan peribahasa yang biasa kita pelajari di dalam bahasa Indonesia, yaitu kuman di seberang lautan tampak jelas, sementara gajah di pelupuk mata tidak terlihat oleh kita. Nah, itu salah seorang ulama salaf yang bernama Bakar bin Abdullah Al-Muzani rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, idza ra'aitumur rajula muwakkalan bi'uyubin nas nasiyan li'aibihi fa'lamu annahu qad mukira bihi. Apabila engkau melihat ada seorang manusia yang tersibukkan untuk mencari-cari, mengais-ngais, mengungkap, membuka, mengungkit aib-aib orang lain dan melupakan aibnya sendiri, fa'alamu annahu qad mukira bihi, maka ketahuilah bahwa orang itu sesungguhnya sedang berjalan menuju kehancurannya sendiri. Orang itu sebenarnya telah tertipu. Orang itu sebenarnya telah melakukan makar untuk dirinya sendiri, melakukan makar yang akan menghancurkan dirinya sendiri. Maka sahabat-sahabat muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu fenomena yang sering kali kita lihat pada hari-hari ini, ya pada hari di mana informasi begitu mudah untuk tersebar, sangat mudah sekali kita melihat bahwa orang-orang sangat gampang untuk menyebarkan informasi yang sama sekali tidak benar atau informasi yang sama sekali belum tervalidasi.
Bahkan meskipun informasi itu sudah tervalidasi kebenarannya, apa keuntungannya, apa kepentingan kita untuk menyebarkan informasi itu, menyebarkan kesalahan orang lain, menyebarkan aib orang lain. Apa keuntungannya bagi kita? Apa pentingnya bagi kita? Apa urusan kita dengan itu semua? Bukankah kita sendiri memiliki begitu banyak aib? Bukankah kita sendiri memiliki begitu banyak kesalahan yang kita tahu betul betapa banyaknya borok-borok dalam diri kita ini, banyaknya dosa yang kita lakukan, banyaknya maksiat yang kita lakukan. Lalu kenapa kita menghabiskan waktu, menyibukkan diri, bahkan waliyadzubillah sebagian orang menjadikan ini sebagai profesi untuk mencari sesuap nasi, dengan menyebarkan aib orang lain, mencari sesuap nasi dengan mengumbar aib orang lain, waliyadzubillah. Maka sahabat-sahabat mukminin mukminat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu mengingat bahwa kehidupan dunia ini terlalu singkat untuk kita habiskan dengan perbuatan durjana yang seperti itu. Saya katakan durjana karena ini adalah perbuatan yang sangat memalukan, perbuatan yang sangat jahat. Ketika kita menyibukkan diri mencari, mengungkap, mengais aib orang lain, dan yang sangat menakutkan bahwa pada saat yang sama orang-orang yang melakukan hal seperti ini mengira bahwa dia adalah manusia yang sempurna. Tanpa sadar, dia telah mengukuhkan dirinya sebagai orang yang sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan. Maka di dalam Islam kita selalu diingatkan untuk fokus kepada diri kita, fokus kepada dosa dan maksiat yang kita lakukan, fokus kepada kekurangan-kekurangan kita, kekurangan ibadah kita, kekurangan akhlak kita, kekurangan dalam pribadi kita, kekurangan kita dalam berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, kekurangan kita sebagai anak kepada orang tua kita, kekurangan kita sebagai suami kepada keluarga kita, kepada istri anak-anak kita, kekurangan kita sebagai istri terhadap suami kita dan juga anak-anak kita, kekurangan kita sebagai tetangga kepada tetangga yang lain, kekurangan kita sebagai murid kepada guru kita, kekurangan kita sebagai guru terhadap murid-murid kita, kekurangan kita sebagai pemimpin terhadap rakyat kita. Maka salah satu perkara yang Nabi SAW sendiri selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari keburukan-keburukan itu adalah kebiasaan untuk menjatuhkan orang lain. Ya, karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu min jahdil bala wa darakis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari jahdil bala, dari beratnya ujian, beratnya musibah yang menimpa, wa darakis syaqa, dan terpuruknya atau jatuhnya kita dalam keterpurukan yang sangat sengsara, wasu'il qada, dan qada atau takdir yang buruk, wa syamatatil a'da, dan beliau selalu mohon perlindungan agar dijauhkan dari kebiasaan untuk syamatah. Syamatah itu artinya merasa senang, merasa bahagia ketika orang lain jatuh ya dalam kekeliruan atau jatuh dalam kesusahan, jatuh dalam kesulitan, merasa senang ketika aib orang lain itu terungkap atau diungkap. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami, secara lebih tegas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang pekerjaan atau kebiasaan untuk mencari-cari aib orang lain, mengungkap aib orang lain.
Kata Nabi SAW, ya ma'syara man amana bilisanihi, wahai sekalian orang-orang yang telah beriman, menyatakan iman dengan lisannya, mengaku telah beriman dengan lisannya, la taghtabul muslimin, janganlah kalian menggibahi, janganlah kalian menggunjing sesama kaum muslimin, wala tattabi'u auratihim, dan janganlah kalian mencari-cari aurat atau aib-aib mereka, kekurangan-kekurangan mereka. Ini adalah perintah yang tegas. Perintah yang tegas tersurat dari Nabi kita Muhammad SAW, melarang kita untuk menggibah, melarang kita menggunjing, ya, melarang kita untuk mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Kenapa? Hukumannya luar biasa. Kata Nabi SAW, fa innahu man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratah. Karena sungguhnya siapa saja yang mencari-cari kesalahan atau aib saudaranya, maka Allah sendiri yang akan mengungkap atau menyingkap aib dan kekurangannya. Waliyadzubillah. Wa man tatabba'a Allahu auratahu, dan siapa saja yang kemudian auratnya atau aibnya, kesalahannya diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala, dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, yafdahu fi jawfi baitihi, maka Allah akan membongkar aib itu meskipun dia bersembunyi atau dia berada di dalam rumahnya. Jadi menunjukkan betapa beratnya hukuman, beratnya ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada siapa saja yang selalu ingin mengetahui, selalu ingin mencari aib orang lain. Dia merasa puas, merasa senang, ada kepuasan tersendiri ketika tahu bahwa oh si fulan atau si fulana ternyata begini ya orangnya. Si fulan dan si fulana itu ternyata punya rahasia seperti ini, punya skandal seperti ini. Lalu dia lupa bahwa sebenarnya dia juga punya lebih banyak lagi dosa dan kesalahan. Maka orang yang seperti ini, Allah sendiri, sebagaimana kata Nabi SAW tadi, Allah sendiri yang akan membongkar aibnya. Maka aib itu akan terbongkar meskipun dia bersembunyi di tempat yang paling tersembunyi, di tempat yang paling private, yaitu di dalam rumahnya sendiri. Wal'iyadzubillah. Karena itu salah seorang ahli ibadah pernah mengatakan seperti ini, aibtu syakhsan qad dhahaba ba'du asnanihi. Dulu saya pernah mencela orang yang sebagian giginya itu sudah hilang, sebagian giginya itu sudah ompong. Lalu apa yang terjadi? Fadhahabat asnani. Tidak lama setelah itu kemudian gigi-gigiku pun ikut hilang, gigi-gigi pun ikut ompong. Maka Allah berikan dia hukuman di dunia karena telah menggibah, mengaibkan, menghina orang lain. Ibnu Sirin, salah seorang ulama salaf, pernah mengatakan, ayyartu rajulan bil iflas. Saya pernah mencela atau merendahkan seseorang karena dia bangkrut. Ya, mungkin dalam bisnisnya atau dalam usahanya. Fa'aflastu, maka tidak lama setelah itu kemudian aku juga mengalami kebangkrutan. Maka sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa pengakuan yang dinyatakan oleh sebagian hamba-hamba Allah yang soleh yang pernah terjatuh dalam perbuatan ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada mereka atas perbuatan tersebut. Karena itu sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, kana bil madinati aqwamun lahum uyub. Dahulu di Madinah itu pernah tinggal orang-orang yang mereka mempunyai aib, yaitu para sahabat. Mereka, para sahabat, meskipun mereka adalah sahabat Nabi SAW, toh mereka tetap adalah manusia yang mungkin saja, sangat mungkin melakukan kesalahan. Maka mereka punya aib.
Tetapi apa yang mereka lakukan? Fasakatu an uyubin nas. Mereka diam. Mereka tidak mau mengungkit. Mereka tidak mau menyingkap aib orang lain. Karena mereka tahu bahwa mereka juga punya aib, mereka juga punya dosa, mereka juga punya kekurangan. Maka mereka sama sekali tidak bernafsu, tidak berhasrat, dan takut untuk mengungkap aib orang lain. Maka apa balasan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Kata Ibnu Umar, fa askatallahu an-nasa an uyubihim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mendiamkan, menutup mulut manusia untuk menyingkap aib dan kekurangan mereka. Famatu wala uyuba lahum, sehingga kemudian mereka meninggalkan dunia ini tanpa ada aib mereka yang kemudian diketahui oleh manusia. Sebaliknya, kata Ibnu Umar, wa kana bil madinati aqwamun la uyuba lahum. Di Madinah pernah juga hidup orang-orang yang tidak punya aib, tidak punya kekurangan. Fatakallamu fi uyubin nas. Lalu mereka berbicara atau membicarakan aib orang lain. Mereka membicarakan aib orang lain. Fa'adharallahu lahum uyuban, maka Allah pun menampakkan aib-aib mereka, kekurangan-kekurangan mereka. Falam yazalu yu'rafuna biha ila an matu, sehingga mereka terus dikenal dengan aib dan kekurangan itu sampai mereka mati, sampai mereka meninggalkan dunia ini. Maka orang yang sadar dirinya melakukan kesalahan, orang yang sadar dirinya mempunyai aib, lalu kemudian menjaga lisannya, mengunci lisannya, menahan dirinya untuk tidak membongkar atau mengungkit aib orang lain, maka Allah jaga kehormatan mereka. Sebaliknya, kalau ada orang yang kerjanya ibadah, kerjanya berdakwah, kerjanya menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, tetapi pada saat yang sama mereka juga punya hobi membongkar atau mengungkit aib orang lain, bahkan tidak jarang mengatasnamakan agama, maka orang-orang seperti ini sangat besar kemungkinannya akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, di mana aib mereka akan diungkap, aib mereka akan dibongkar, lalu kemudian mereka akan dikenang dengan aib-aib itu dan bukan dikenang atau tidak dikenang dengan kebaikan-kebaikannya. Karena itu Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang lain, man satara musliman satarahullahu yaumul qiyamah. Siapa yang menutup aib, siapa yang menutup kekurangan saudaranya sesama muslim, maka nanti pada hari kiamat pun Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya. Allah tidak akan membongkar aibnya di hadapan seluruh manusia. Sahabat-sahabat mukminin mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberi hidayah untuk menjaga lisan kita, untuk menjaga hati kita, menjaga diri kita agar tidak menjadi manusia pembongkar aib, manusia yang bahagia dan senang melihat kejatuhan orang lain. Wal'iyadzubillah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.